Halo guys, kembali lagi bersama saya Wanda Teresa dengan NIM 22104177731. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu Putri Fibriasari. Nah, jadi tugasnya di sini diminta untuk membuat sebuah penelitian dalam bentuk PowerPoint. Jadi pembahasan yang pertama yaitu judul penelitian. Jadi saya di sini mengambil judul strategi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan pada UKM di era bisnis digital 4.0. Nah, jadi judul penelitian ini pengaruh bisnis, model innovation, competitive advantage, technological capability, learning capability, dan relation capability terhadap sustainable performance usaha kecil dan menengah di Kota Batam. Jadi studi kasusnya itu pada sektor kuliner. Yang berikutnya itu ada latar belakang. Di sini saya akan membacakan sedikit isi dari latar belakang penelitian ini. Pentingnya para usaha kecil dan menengah UKM dalam perekonomian Indonesia. UKM memiliki kontribusi yang signifikan dan menyerap 97% tenaga kerja dan kontribusi terhadap 60,4% integrasi investasi sehingga memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Namun, nah jadi teman-teman bisa baca sendiri. Jadi inti dari latar belakang ini dapat membawa penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan, faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap pemeliharaan kinerja berkelanjutan UKM khususnya dalam sektor kuliner di Kota Batam. Jadi hal ini menunjukkan penelitian tersebut dapat dalam konteks dan tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh UKM dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Jadi bagaimana cara menentukan latar belakang? Yang pertama itu ada identifikasi permasalahan, terus tinjauan pustakanya, kemudian ada riset pendahuluan, penyusunan latar belakang, justifikasi penelitian, terus yang terakhir itu ada fokus penelitian. Jadi memperhatikan langkah-langkah untuk membuat latar belakang penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sehingga dapat memastikan bahwa penelitian memiliki landasan yang kuat dan relevan untuk dilakukan. Oke, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, jadi saya akan membacakan rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh bisnis model innovation atau BMI, competitive advantage atau CA, technological capability atau TC, learning capability atau LC, dan relational capability atau RC terhadap sustainable performance atau SP pada usaha kecil dan menengah UKM di sektor kuliner khususnya di Kota Batam. Rumusan masalah yang kedua, apa peran learning capability sebagai mediator dalam hubungan antara technological capability, relational capability, dan sustainable performance dan UKM di Kota Batam. Terus rumusan masalah yang ketiga, mengapa bisnis model innovation tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sustainable performance pada UKM di sektor kuliner khususnya di Kota Batam. Terus tujuan penelitiannya pertama untuk menganalisis pengaruh bisnis model innovation, competitive advantage, technological capability, learning capability, dan relational capability terhadap sustainable performance pada UKM di sektor kuliner khususnya di Kota Batam. Terus tujuan yang kedua untuk menguji learning capability sebagai mediator dalam hubungan antara teknologi
technological capability, relation capability, dan sustainable performance pada UKM Kota Batam. Terus tujuan yang ketiga untuk untuk mengeksplorasi mengapa bisnis model innovation tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sustainable performance pada UKM di sektor kuliner, khususnya di Kota Batam. Nah, jadi tujuan dan rumusan masalah di penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak bisnis model innovation, competitive advantage, technological capability, learning capability atau LC, dan capability terhadap sustainable performance UKM kuliner di Kota Batam untuk mengeksplorasi peran mediasi dalam hubungan antara TC, RC, dan jadi bagaimana menentukan rumus masalah dan tujuan penelitian itu dapat rumus masalah itu dapat mengidentifikasi permasalahan utama yang ingin kalian teliti. Terus fokuskan permasalahan tersebut menjadi pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Kemudian pastikan rumus masalah dapat memberikan arah yang jelas dan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian tujuan penelitiannya, tentukan tujuan umum dari penelitian, terus sertakan tujuan khusus yang lebih terperinci. Misalnya menguji hubungan antara variabel tertentu dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja UKM atau mengevaluasi. Pastikan tujuan penelitian dapat diukur dan dicapai melalui metodologi yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu ada hubungan antar variabel, di mana dalam hubungan antar variabel ini mengidentifikasi hubungan antara BMI, CA, TC, LC, RC, dan SP. LC ditemukan memediasi hubungan tidak langsung antara TC dan SP, tetapi tidak memediasi hubungan tidak langsung antara RC dan SP. Nah, pertama itu adalah business model innovation berpengaruh terhadap competitive advantage. Kedua, competitive advantage berpengaruh terhadap sustainable performance. Tiga, technology capability berpengaruh terhadap sustainable performance. Keempat, learning capability berperan sebagai mediator antara technological capability dan sustainable performance. Yang kelima, learning capability berperan sebagai mediator antara relational capability dan sustainable performance. Keenam, relation capability berpengaruh terhadap sustainable performance. Dengan adanya hubungan antara variabel tersebut, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing faktor terhadap kinerja berkelanjutan UKM di sektor kuliner, khususnya di Kota Batam, serta peran mediator dari learning capability dalam hubungan antara variabel tersebut. Selanjutnya itu ada hipotesis dan model penelitian. Di sini ada gambar dari model penelitian atau modelnya. Jadi dalam model ini terdapat variabel dependen dan dependen. Jadi yang dependen sebelah kiri, yang dependen ada sebelah kanan. Terus bagian H1, H2 sampai H7 itu jadi bagian H1 itu menyatakan bahwa WMI memiliki dampak positif terhadap SPUKM di Kota Batam. H2-nya menyatakan bahwa CA memiliki dampak positif terhadap SPUKM di Kota Batam. Terus H3-nya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan teknologi dengan kinerja berkelanjutan yang signifikan, menunjukkan bahwa kemampuan teknologi memiliki pengaruh terhadap
kinerja berkelanjutan UKM. Hipotesis empatnya menyatakan bahwa pembelajaran kemampuan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja berkelanjutan. UKM ini menunjukkan bahwa kemampuan pelajaran berkontribusi terhadap kinerja berkelanjutan UKM. Terus H5-nya atau hipotesis yang kelima menunjukkan bahwa relasional kemampuan berpengaruh signifikan terhadap kinerja berkelanjutan UKM. Ini menunjukkan bahwa kemampuan relasional memiliki pengaruh terhadap kinerja berkelanjutan UKM. H6-nya menyatakan bahwa teknologi kemampuan berdampak pada kemampuan belajar, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja berkelanjutan UKM. Ini menunjukkan hubungan antara teknologi kemampuan belajar dan kinerja berkelanjutan UKM. H7-nya hipotesis yang 7 menyatakan bahwa kemampuan relasional berpengaruh pada kemampuan belajar, kemudian mempengaruhi kinerja berkelanjutan UKM. Ini menunjukkan hubungan antara kemampuan relasional, kemampuan belajar, dan kinerja berkelanjutan UKM. Dan demikian ya, hubungan H1 sampai H7 adalah hipotesis yang dirumuskan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang terkait dalam penelitian mengenai kinerja berkelanjutan berkelanjutan UKM di Kota Batam. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi mengapa harus ada metode penelitian ya? Karena sangat penting dalam sebuah studi untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan keberhasilan penelitian. Jadi pertama itu ada desain penelitian, kedua ada populasi dan sampel, ketiga itu ada variabel independen dan variabel dependen, 4 itu ada pengumpulan data, 5 pengukuran variabel, yang keenam analisis data, yang ketujuh uji validitas reliabilitas, yang ke-8 ada uji pengaruh. Dengan demikian, pemilihan metode penelitian sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan validitas penelitian mengenai dampak variabel tertentu terhadap kinerja berkelanjutan UKM di Kota Batam. Nah, kemudian itu ada profil responden. Di situ menunjukkan demografi responden penelitian yang mencakup informasi mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan, posisi, dan usia UKM. Jadi data demografi atau profil responden ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah karyawan laki-laki berusia muda dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka. Dan slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap usaha kecil dan menengah UKM di sektor kuliner di Kota Batam, di berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, inovasi model bisnis atau BMI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja berkelanjutan SPUKM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian, inovasi model bisnis tidak secara langsung berkontribusi terhadap kinerja berkelanjutan UKM di sektor kuliner. Kedua, kompetitif atau secara singkat saja CA, kemudian TC, learning capability atau LC, dan rational capability atau RC memiliki pengaruh positif terhadap signifikan terhadap sustainable performance atau SPUKM di Kota Batam. Keunggulan kompetitif, kemampuan teknologi, kemampuan belajar, dan kemampuan relasional berperan penting dalam meningkatkan kinerja berkelanjutan UKM. Ketiga, learning capability atau LC memediasi hubungan tidak langsung antara technological capability atau TC dengan
Sustainable Performance atau SP UKM, namun RC tidak memediasi hubungan tidak langsung antara RC dengan SP. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan belajar berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kemampuan teknologi dengan kinerja berkelanjutan UKM. Kemudian implikasi teoritis dari analisis ini adalah memberikan manfaat bagi para pengusaha UKM dalam meningkatkan pengetahuan dan arah untuk mempertahankan kinerja mereka. Manajerialnya, pentingnya technological capability atau TC, dan rational capability atau RC dalam meningkatkan sustainable performance atau SP disorot, sehingga direkomendasikan agar UKM memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut. Jadi dengan demikian, kesimpulan ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja berkelanjutan seperti UKM di sektor kuliner di Kota Batam, serta implikasi teoritis dan manajerial yang dapat membantu pengusaha dalam meningkatkan kinerja dan berkelanjutan bisnis mereka. Yang selanjutnya ada kontribusi penelitian. Nah, kontribusi penelitian ini menyoroti bagaimana penelitian tersebut menambah pemahaman, pengetahuan atau praktik di bidang yang diteliti. Di sini pertama itu penelitian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor mempengaruhi kinerja berkelanjutan usaha kecil yang menengah atau UKM. Kedua itu temuan bahwa inovasi model bisnis ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja berkelanjutan. SPUKM menyoroti pentingnya fokus pada aspek-aspek lain seperti kemampuan prinsip, kemampuan teknologi, kemampuan belajar, dan kemampuan rasional dalam meningkatkan kinerja dan fungsi bisnis. Ketiga itu penemuan bahwa learning capability atau LC berperan sebagai mediator terhadap technological capability dengan sustainable performance atau SP yang memberikan pemahaman tentang mekanisme internal yang mempengaruhi hubungan antara teknologi dan kinerja berkelanjutan. Kemudian keempat, implikasi teoritis manajerial dari penelitian ini memberikan bantuan praktis bagi para pengusaha UKM dalam memperkuat faktor kunci yang berkontribusi dalam kinerja berkelanjutan bisnis mereka. Jadi secara keseluruhan penelitian ini memberikan kontribusi yang komprehensif dalam meningkatkan pemahaman, praktik, dan kebijakan terkait kepemimpinan perempuan dalam UKM, serta menawarkan pendekatan metodologis yang inovatif untuk eksplorasi lebih lanjut di bidang ini. Baiklah, yang selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian. Kenapa harus ada keterbatasan penelitian? Karena selalu ada karena berbagai alasan yang melekat dalam proses penelitian ilmiah. Jadi dengan menyadari dan mendokumentasikan keterbatasan penelitian, peneliti juga dapat membantu memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat adalah realistis dan didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang batasan studi tersebut. Nah, di sini keterbatasan penelitiannya, pada lokasi penelitian terbatas, penelitian ini difokuskan pada UKM sektor kuliner di Kota Batam. Keterbatasan yang dapat mempengaruhi generalisasi penemuan penelitian ke wilayah sektor bisnis lain. Oleh karena itu, hasil kesimpulan untuk penelitian mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada konteks berbeda. Kedua, mungkin ukuran sampel. Meskipun kuesioner penelitian disebarkan kepada 210 responden, ukuran sampel tersebut tetap memiliki keterbatasan dalam representasi populasi UKM secara keseluruhan. Ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan generalisasi secara penelitian. Ketiga, metode pengumpulan datanya. Penggunaan metode purposive sampling dan pengambilan sampel dapat menyebabkan bias dalam pemilihan responden. Selain itu, penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data juga dapat memunculkan potensi bias responden dalam memberikan jawaban.
Pada pengukuran variabel, penggunaan skala Aulicat dalam pengukuran variabel menunjukkan subjektivitas dalam penilaian responden. Selain itu, pengukuran variabel yang hanya berdasarkan terhadap sudut pandang tanpa objektif dapat mengaruhi akurasi penelitian. Kelima itu waktu penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang mungkin tidak mencakup semua variabilitas dan dinamika yang mungkin terjadi dalam jangka waktu lebih panjang. Hal ini dapat membatasi pemahaman tentang perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih luas. 6. Faktor eksternal. Penelitian ini mungkin tidak mempertimbangkan secara mendalam faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja berkelanjutan UKM seperti kondisi pasar, regulasi perintah, atau perubahan tren industri. Hal ini dapat membatasi kelengkapan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UKM. Dengan memahami keterbatasan di atas, penelitian dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dan mendalami dalam memahami faktor yang mempengaruhi kinerja berkelanjutan UKM di berbagai konteks bisnis. Jadi cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada tugas video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan penyebutan kata dan gaya bahasa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.